Jumpa lagi dalam channel Antar Dimensi, membedah sangkan paraning dumadi dalam film Avatar The Last Airbender. Kita lanjutkan ke capture 10. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Di capture 10 yang berjudul Jet ini nama orang, dikisahkan Aang, Sokka dan Katara beristirahat di tengah hutan. Tiba-tiba Momo hilang dan ternyata dia terperangkap bersama binatang hutan yang lain. Momo dan binatang-binatang lain segera dilepaskan. Melihat dari jebakan yang dipasang, Sokka meyakini bahwa itu adalah jebakan milik para prajurit negara api. Sokka menyarankan mereka segera bergegas pergi meninggalkan hutan agar tidak tercium oleh para prajurit negara api. Insting Sokka mengatakan bahwa mereka harus melakukan perjalanan melalui darat atau berjalan kaki agar tidak tercium oleh negara api. Selama ini ketika mereka melakukan perjalanan melalui udara dengan menggunakan apa, mereka sangat mudah dikenali karena wujud si bison terbang yang sangat besar sehingga mudah dilihat oleh siapapun. Akhirnya Aang dan Katara menyetujui usul Sokka dan mereka berjalan kaki. Insting Sokka terbukti benar. Belum jauh mereka melangkah, di depan ternyata ada sekelompok prajurit negara api yang sedang bersantai. Untuk menghindari pertarungan, mereka berencana untuk berbalik, tapi para prajurit negara api segera bersiap menyerang. Sokka berusaha menggertak para prajurit negara api sebelum mereka menyerang. Sesaat sebelum serangan dilakukan, tiba-tiba para prajurit negara api terjatuh. Ternyata mereka diserang oleh seseorang dari atas pohon. Dia seperti Robin Hood bernama Jet. Dia adalah seorang pimpinan gerilyawan di hutan tersebut. Selanjutnya Jet dan kawan-kawan gerilyawan pembebasan merampas semua barang-barang milik prajurit negara api yang berhasil dikalahkan. Banyak bahan peledak mereka bawa ke tempat persembunyiannya. Katara, Aang, dan Sokka diajak Jet untuk menuju ke tempat persembunyian mereka. Tempat persembunyian mereka sangat aman dari negara api karena berada di atas pohon. Dikisahkan, Sokka diajak oleh Jet untuk ikut bersama gerilyawan lain mengadakan sebuah operasi penyergapan. Mereka kemudian turun dari persembunyiannya dan berada di pepohonan sambil menunggu orang yang akan disergap. Sokka menggunakan teknik menancapkan bumerangnya ke pohon yang tujuannya untuk menangkap getaran dan suara sehingga bisa dideteksi berapa jumlah orang yang melintas. Sokka memberitahukan ada seorang yang melintas. Jet kemudian memberi kode kepada anak buahnya untuk segera turun menyergap. Tapi kemudian Sokka melarang karena ternyata yang melintas hanyalah satu orang tua dari negara api. Jet tidak peduli dan mereka tetap menyerang dan merampas orang tua tersebut. Akhirnya terjadi perselisihan antara Jet dan Sokka karena Sokka berpendapat bahwa orang tua tersebut bukanlah pasukan dari negara api, hanya orang sipil. Dalam hukum perang, orang tua, orang sipil tidak boleh diserang. Akhirnya mereka membiarkan orang tua tersebut dan pulang kembali ke persembunyiannya. Di dalam persembunyian, Sokka semakin tidak respect pada Jet dan memberitahukan hal itu terhadap Katara. Bahwa Jet melakukan kesalahan besar karena ternyata dia seorang perampok. Katara dan Aang tidak mempercayai, akhirnya minta klarifikasi kepada Jet. Dalam klarifikasinya, Jet mengatakan bahwa Sokka tidak mengetahui
kalau orang tua tersebut berniat membunuh Jet. Jet mengeluarkan pisau yang isinya adalah racun, tetapi Saka menyanggah karena pada saat operasi Saka sama sekali tidak melihat pisau tersebut. Saka yakin bahwa itu hanya tipu muslihat Jet. Sejak saat itu kecurigaan Saka kepada Jet yang sebenarnya memiliki misi tertentu semakin kuat. Akhirnya pada malam hari ketika Katara, Aang, dan Saka terlelap, Jet dan kawan-kawan turun untuk melakukan operasi rahasia. Saka yang mendengar gerak dan suara mereka segera turun secara sembunyi-sembunyi mengikuti kemana mereka pergi. Saka melihat Jet dan kawan-kawan membawa bahan peledak menuju ke bendungan. Terungkaplah niat Jet untuk meledakkan bendungan dan merendam kota. Jet tidak memikirkan efek dari rencananya tersebut yang akan membunuh banyak orang yang tak berdosa. Jet mengetahui keberadaan Saka dan akhirnya menangkap Saka. Saka mencoba mengingatkan tetapi Jet tidak peduli dengan apa yang dikatakan Saka. Akhirnya Saka diikat dan dibawa menjauh dari bendungan. Selama di perjalanan bersama para gerilyawan yang membawa Saka pergi menjauh dari bendungan, Saka memanfaatkan jebakan-jebakan mereka untuk menjebak mereka sendiri. Akhirnya dua orang yang membawa Saka menjauh terperangkap oleh jebakannya sendiri. Saka kemudian pergi, yang ternyata dia memilih mengambil resiko menuju ke kota dan memberitahukan rencana Jet kepada warga. Saka yang tadinya dituduh mata-mata akhirnya dipercaya karena dikuatkan oleh orang tua yang dirampok Jet yang kemudian dia tolong sehingga orang tua tersebut dibebaskan. Akhirnya semua penduduk percaya dan mengikuti omongan Saka, mengikuti anjuran Saka untuk mengosongkan kota. Selanjutnya Jet meminta pertolongan Katara dan Aang untuk mengeluarkan air dari sumber-sumber gletser agar debit atau volume air semakin banyak sehingga secara cepat bisa memenuhi bendungan. Katara dan Aang sangat bersemangat, keluarlah air dari lubang-lubang gletser memenuhi bendungan tersebut. Ketika bendungan sudah penuh terisi air, Aang melihat adanya bahan peledak yang diletakkan Jet di bendungan tersebut. Aang sadar bahwa Saka ternyata benar. Jet mempunyai niat tersembunyi. Aang mencoba mencegah Jet. Akhirnya terjadi perkelahian antara Aang dan Jet. Jet bisa dilumpuhkan dengan pengendalian air oleh Katara. Meskipun Jet bisa dilumpuhkan, peledakan bendungan tidak bisa dihindari karena Jet bisa memberi sinyal komando dengan isyarat siulan kepada para gerilyawan yang sudah siap di lokasi. Akhirnya bendungan itu pun diledakkan dan air bah segera turun menuju ke pemukiman, rendamlah pemukiman tersebut. Saat Katara dan Aang menyesal karena tidak mempercayai Saka, tiba-tiba Saka muncul bersama Appa dan Momo dan memberitahu bahwa semua warga bisa terselamatkan. Tidak ada korban satupun dalam peledakan bendungan yang dilakukan oleh Jet. Jet kecewa karena usahanya gagal. Saka, Katara, dan Aang mengingatkan Jet bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kejahatan besar. Hanya karena rasa dendam pada negara api, dia membalas dendam tanpa memperhatikan banyaknya korban yang tidak bersalah yang akan jatuh ketika dia melaksanakan balas dendamnya. Piwulang sangkan paraning dumadi yang bisa diambil dalam capture ini antara lain, insting atau naluri adalah hal yang sangat penting dalam diri manusia. Karena insting atau naluri atau intuisi berasal dari kepekaan batin, di mana batin merupakan mata dari sang suksma atau daya hidup. Jadi orang-orang yang memiliki naluri
atau insting atau intuisi yang kuat, dia akan memiliki intelijensi atau kecerdasan yang tinggi. Ini digambarkan dengan Saka yang pada awalnya ketika Eng akan membebaskan sekawanan binatang dengan cara memanjat, Saka menggunakan bumerangnya. Jadi ada hal-hal yang dengan intelijensi tinggi dia bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dengan lebih efisien. Diperlukan pula sebuah jebakan atau pancingan atau umpan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini digambarkan dengan jebakan buah-buahan yang dipasang di alat perangkap untuk menangkap binatang-binatang hutan, termasuk juga momo. Ilmu perang lain yang disampaikan di capture ini adalah perlunya merubah pola suatu gerakan agar tidak terbaca oleh lawan. Dalam ilmu intelijen atau ilmu peperangan, terkadang diperlukan pola-pola baru yang berbeda dari biasanya agar tidak terbaca oleh musuh. Karena biasanya musuh itu menghafali pola-pola yang sudah dijalankan sebelumnya. Ini digambarkan dengan Saka yang mengajak Eng dan Katara untuk melakukan perjalanan darat agar tidak tercium oleh musuh. Karena sebelumnya mereka selalu tercium oleh musuh dengan menggunakan pola udara. Mereka melakukan perjalanan udara menggunakan apa? Gertakan atau kalimat-kalimat ancaman juga merupakan salah satu strategi perang untuk mengalahkan lawan. Jadi terkadang untuk mengalahkan lawan perlu statement, gertakan, ataupun gerakan-gerakan yang sebenarnya merupakan pencitraan agar terlihat kuat, sehingga lawan kemudian berpikir ulang untuk menyerang. Ini digambarkan dengan Saka yang menggertak para prajurit negara api. Jadi ketika kita melihat realita di kehidupan kita, adanya show of force atau pencitraan-pencitraan dari negara-negara besar terkait militer atau terkait hal-hal lain yang berusaha menunjukkan kekuatannya dalam ilmu perang bisa diartikan sebagai sebuah gertakan atau mungkin sebuah cara, sebuah siasat untuk menutupi keadaan dirinya yang sedang dalam kondisi lemah. Ini digambarkan dengan Saka yang menggertak para prajurit negara api ketika dia dalam posisi terdesak. Selanjutnya, ketika peperangan terjadi, Jet selalu mengambil kesempatan yang harusnya merupakan kesempatan milik Saka. Di situ Saka dengan intelijensi yang tinggi bisa melihat bahwa Jet adalah sosok yang arogan, sosok yang tidak mempedulikan orang lain. Dengan insting yang tinggi, intelijensi dan kewaspadaan semakin kuat. Ada juga ilmu perang kuno yang disampaikan di situ, di mana Saka membaca kedatangan seseorang dengan cara memanfaatkan frekuensi dan getaran melalui logam. Ini sebenarnya di masyarakat kuno banyak sekali yang mempelajari. Terkadang mereka menempelkan telinganya di tanah untuk memperkirakan banyaknya jumlah musuh yang mendekat dengan cara merasakan dan mendengarkan getaran-getaran yang bisa terpancar dari tanah. Misal ada kelompok berkuda, antara satu kuda dan puluhan atau bahkan ratusan kuda, pasti getarannya beda. Nah, ini akan bisa terpancarkan melalui gelombang udara, gelombang tanah yang dalam ilmu kuno dideteksi dengan menempelkan telinga ke tanah. Digambarkan Saka yang menempelkan telinganya ke media berupa logam, karena logam juga suatu media yang sangat sensitif terhadap gelombang-gelombang energi-energi yang dihantarkan melalui angin dan juga melalui tanah yang terhubung dengan pohon. Dijelaskan pula dalam hukum peperangan disebutkan bahwa orang tua dan rakyat sipil yang tidak bersalah tidak boleh dilukai. Ini digambarkan dengan
Saka yang melarang Jet untuk melukai dan menyerang orang tua yang melintas, meskipun itu penduduk dari negara api. Jadi di peperangan dimanapun, hukum yang berlaku sebenarnya orang tua, rakyat kecil, perempuan yang merupakan rakyat sipil, warga sipil, itu dilarang untuk dilukai. Namun pada prakteknya terkadang di lapangan yang kita jumpai berlawanan dengan hal tersebut. Banyak sekali rakyat sipil, baik perempuan, anak-anak maupun orang tua yang ternyata menjadi korban dalam sebuah peperangan. Dijelaskan bahwa insting, naluri, intuisi yang hubungannya dengan tingkat intelijensi adalah nyata. Di sini dikisahkan ternyata insting Saka adalah benar, bahwa Jet yang dia rasakan sejak pertemuan awal sebagai sosok yang arogan, yang tidak bisa memberi kesempatan pada orang lain, tidak peduli orang lain, ternyata dia merupakan sosok yang psikopat di balik tindakan kepahlawanannya. Ini terbukti dengan dia yang akan meledakkan bendungan. Saka bisa memanfaatkan jebakan-jebakan lawan menjadi jebakan untuk diri mereka sendiri. Ini merupakan ilmu strategi tingkat tinggi dalam sebuah peperangan, di mana memanfaatkan strategi lawan untuk mengalahkan mereka sendiri. Saka kemudian memilih untuk memberitahu para penduduk meskipun resikonya dianggap sebagai mata-mata. Tapi karena hal tersebut berkaitan dengan orang banyak dan menyelamatkan orang banyak, akhirnya dia diyakinkan oleh orang yang ditolong, meskipun yang ditolong saat itu merupakan masyarakat atau penduduk dari negara api. Ini juga merupakan salah satu ilmu strategi yang tinggi, yakni menyusup ke pihak lawan untuk kemudian mengambil simpati sehingga apa yang ia katakan bisa diyakini. Tinggal nanti tujuannya apa? Apakah dia menyusup untuk kemudian mengarahkan lawan menuju kebinasaan atau mengarahkan lawan menuju ke kebaikan. Jadi tinggal nanti menyusupnya itu untuk kemudian diarahkan kepada hal yang baik atau hal yang buruk. Tetapi intinya ada sebuah ilmu strategi yang tinggi berupa kemampuan menyusup ke pihak lawan dan mengambil simpati serta meyakinkan pihak lawan. Di capture ini juga dijelaskan tentang ilmu psikologi terkait sifat psikopat dari seseorang yang sebenarnya bisa muncul karena traumatis di masa lalu. Jadi sifat-sifat psikopat bisa terbentuk karena traumatis di masa lalu. Di sini digambarkan dengan Jet yang mempunyai kenangan atau memori atau trauma di masa lalu, di mana orang tuanya semua dibunuh oleh pasukan negara api, sehingga dia mempunyai dendam yang sangat luar biasa dan berusaha membalaskan dendamnya tanpa memperdulikan korban-korban yang akan berjatuhan akibat dendamnya tersebut. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.